Oke teman-teman, sekarang saya akan berbagi informasi mengenai alat-alat apa saja yang perlu kita gunakan untuk menjadi konten kreator atau jadi YouTuber. Ini alat-alat yang sederhana saja yang mungkin yang sudah teman-teman punya, yang sementara harus teman-teman siapkan. Nah, yang pertama adalah laptop. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, silakan teman-teman like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar dapat menerima informasi updatean terbaru dari video-video kita selanjutnya. Ke depan kita akan menyampaikan informasi apa-apa saja aplikasi dan alat-alat tambahan apa saja yang diperlukan untuk kita dapat menjadi konten kreator. Tidak perlu yang mahal-mahal, yang masih terjangkau, dan kira-kira teman-teman semua bisa membelinya. Nah, oke teman-teman, kita mulai. Yang paling pertama wajib kita miliki adalah laptop. Kenapa laptop? Karena ini adalah mesin dari seluruh alat yang akan kita gunakan untuk konten kreator. Tempat kita mengedit, tempat kita mengupload, tempat kita mengkreasikan seluruh video-video kita. Karena itu paling wajib adalah laptop, dan ini bukan barang mahal. Kalau teman-teman pasti rata-rata, jangankan mahasiswa atau pelajar, anak-anak SMP aja sekarang wajib mempunyai laptop. Cuman laptopnya seperti apa? Nah, apakah notebook bisa ataukah harus memang laptop? Nah, kita bahas bersama-sama. Pertama, bolehkah kita menggunakan notebook? Boleh sekali teman-teman, boleh sekali. Tetapi memang untuk kemampuan editingnya akan berat. Dan juga akan berpengaruh untuk kualitas hasil editing kita. Nah, makanya disarankan adalah laptop. Sekarang kita coba lihat dari laptop kita. Nah, ini teman-teman, ini teman-teman laptop. Kalau dari yang kita bisa lihat, yang saya punya ini Core i3. Nah, Core i3 ini sudah memadai, sudah sangat memadai untuk kita mengedit sampai aplikasi yang cukup berat, dan ini 64 bit. Kalau laptop kentang bagaimana? Kalau laptop kentang misalnya masih Core 2, apakah boleh? Boleh sekali teman-teman, sangat boleh. Tetapi nanti untuk aplikasi yang akan teman-teman edit juga dipilih yang tidak terlalu berat. Kalau sudah Core i3 ini sudah bisa sampai aplikasi yang cukup berat. Ini saran saya, kalau memang ada rezeki ya cari yang Core i3, cari yang kapasitas untuk, apalagi kalau teman-teman gaming. Wah, gaming bisa lebih tinggi dari ini lagi. Tapi kalau sekedar untuk pengeditan video dan untuk editing ringan, ini sangat cukup dan sangat memadai. Saya rekomendasikan teman-teman, kalau merek terserah masing-masing.
teman-teman suka mereknya apa silahkan, tapi saya sarankan paling tidak Core i3, kemudian 64 bit. RAM-nya pun, RAM-nya punya saya ini RAM-nya masih 4. Dengan RAM 4 itu editingnya juga masih agak pecah-pecah, walaupun nanti hasil editingnya tetap bagus, tapi waktu kita mengedit itu agak pecah gitu. RAM-nya sebenarnya minimal 8, minimal pun 8 kalau kita mengedit untuk memberikan hasil yang cukup baik. Kita sarankan RAM-nya pun 8. Kapasitas memorinya ya terserah, ya cari yang cukup banyak lah. Nah, ini untuk mesin penggerak untuk seluruh kegiatan, itu laptopnya. Nah, oke teman-teman, ingat yang paling pertama adalah laptop. Selanjutnya ini dia teman-teman. Apa ini? Kalau ini biasanya kalau kita bahasa teknisnya itu interface, audio interface. Ini kalau bahasa teknisnya audio interface, tapi kalau bahasa umumnya atau bahasa gaulnya sound card. Tuh, kalau teman-teman cari di online shop online itu bisa dengan interface, audio interface, bisa juga teman-teman cari dengan sound card. Nah, ada aja, pasti ada aja muncul seperti ini. Yang saya gunakan, teman-teman punya saya adalah, saya perlihatkan. Nah, jenisnya adalah Soundcard DS2. Nah, Soundcardnya DS2 banyak sih merek-merek Soundcard. Kalau yang punya saya ini kurang lebih harganya kalau teman-teman cari di online itu antara 900 sampai 1 juta. Kalau teman-teman beli di toko-toko mungkin sudah naik sampai 200.000, 1.200.000 atau 1.300.000 kalau di toko biasa. Tapi kalau di online ini kurang lebih harganya 800, 900 atau sampai 1 juta lah, kurang lebih seperti itu. Sekarang apa kegunaan Soundcard ini? Soundcard ini, nah di sini ada tombol-tombol, adalah untuk menyalurkan suara dari laptop kita tadi ke speakernya. Nah, ini menyalurkan dari laptop tadi ke speakernya. Dan kegunaan lainnya Soundcard ini adalah untuk kita merekam audio. Nah, jadi Soundcard ini akan nanti menjadi pendukung laptop kita untuk merekam suara kita. Nah, suara-suara kita itu supaya lebih jernih, lebih bagus kedengarannya, jadi kita memerlukan Soundcard. Sebenarnya di laptop sendiri ada bawaannya, audio interface bawaannya ada, audio laptop itu sendiri ada, biasanya pasti ada, tetapi standar. Kalau kita mau kualitas suaranya lebih bagus, lebih memadai, silahkan teman-teman beli Soundcard. Bagaimana caranya kita menyambungkan ke laptop, nanti sama-sama kita pelajari. Kemudian di sini ada beberapa tombol. Jadi tombolnya ini ada tombol untuk speaker. Nah, ini yang merah ini
Kalau yang saya beli punya saya ini ada tombol untuk speaker dan ada tombol untuk merekam. Jadi yang direkam bisa suara. Teman-teman coba lihat di sini ada beberapa tombol. Bisa merekam suara, juga bisa merekam akustik. Jadi bisa merekam gitar bersama-sama dengan gitar atau keyboard bersamaan dengan suara. Jadi antara suara dan keyboard itu bisa direkam sama-sama. Ini yang biasanya teman-teman yang suka cover lagu, nah ini sangat cocok. Lalu nanti ada aplikasinya, ada aplikasi pendukungnya supaya bisa merekam suara dan merekam musik itu bersamaan. Ada nanti mungkin kita pelajaran video selanjutnya bagaimana merekam suara dan merekam musik bersamaan. Nah, lalu ada kabel tambahannya. Kalau kabel bawaan dari Soundcard ini cuma ini teman-teman. Nah, kabel ini adalah dari Soundcard ini ke laptopnya nanti. Nih, Soundcard ini ke laptopnya. Lalu apa yang satunya ini? Yang satunya ini adalah dari ini teman-teman coba lihat. Ntar ya kita fokuskan. Teman-teman, kita fokuskan gambarnya dulu. Ya, oke. Nah, ini teman-teman, ini saya bikin sendiri teman-teman. Nih saya bikin sendiri. Biasanya kan ada penghubung dari audio ke speakernya. Nah, ini teman-teman bisa pesan di toko elektronik, di toko elektronik. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi ada yang ke audio dan ini ke soundcardnya. Nah, di belakangnya sini. Nah, ini teman-teman. Nah, itu dari sini langsung ke audionya. Itu gunanya. Kalau yang ini nah, ini tadi ke laptopnya. Nah, nanti ini sudah kita pasang, nanti baru kita, dan nanti bagaimana cara aplikasinya kita pelajari bersama-sama nanti teman-teman. Oke, kita coba saja ke laptopnya. Nah, kita ambil laptopnya. Kalau ini teman-teman, ini bentuknya USB. Nah, ini bentuknya USB biasa saja. Jadi USB biasa saja bisa kita masukkan seperti itu saja dia. Nah, dia terbaca sudah. Lalu kalau yang ini tadi ke audionya, ke speakernya, audionya tadi ke speakernya. Nanti kita bahas cara pemasangan keseluruhannya. Oke, sudah. Ini yang perlu teman-teman. Ada yang harga 500, ada yang harga murah, ada. Jadi terserah teman-teman mau beli yang harga berapa. Yang penting ada audio pendukungnya, dan kalau bisa dicari yang adalah 24 bit.
Nah, ini teman-teman ada tulisannya di sini 24 bit. Karena dengan 24 bit itu sudah kualitas audionya sudah bagus. Kualitas audionya sudah bagus. Ya. Oke. Ini mengenai soundcard. Kita lanjut, apa saja yang diperlukan lagi sebelum Anda atau teman-teman menjadi konten kreator atau youtuber aja lah. Tapi sebelum saya lanjut ke alat yang berikutnya, teman-teman silakan like, subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya, dan juga beri komentar. Komen apa, silakan, misalnya mau video apa selanjutnya yang dapat kita sama-sama berbagi. Karena saya juga adalah youtuber pemula, teman-teman. Youtuber pemula yang baru monet. Saya baru ada 2 minggu lah baru monet, dan saya bisa mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu kurang lebih hampir 1 bulan lebih. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu saya rasa tidak mudah. Saya punya 2 akun. Akun yang pertama itu nggak bisa, cuman sampai sekarang ada ratusan subscribe aja. Memang sangat sulit, teman-teman, sangat sulit, apalagi kita yang sendiri. Kemudian awal-awalnya dulu saya sendiri tanpa ada bantuan, tanpa ada belajar juga dengan orang lain. Nah, tapi selanjutnya ketika saya dibantu ya, tolong menolong subscribe dengan youtuber yang sudah ya dianggaplah mereka sudah ratusan ribu subscribe. Biasanya bisa saling tolong menolong, tapi memang ada ya kontribusi kita. Nah, itu di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana bisa menembus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Saya buka-buka aja, teman-teman. Saya kasih informasi bagi teman-teman yang youtuber pemula. Ada yang sampai bertahun-tahun. Ada teman saya itu yang sampai bertahun-tahun baru bisa tembus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, 1 tahun lebih. Dan rata-rata kurang lebih seperti itu sebenarnya kalau kita mengikuti alur yang ada gitu. Artinya kita sendiri berjuang sendiri. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan ada bantuan dari teman-teman youtuber yang sudah sukses gitu, yang sudah berhasil? Bagaimana caranya, seperti apa teknisnya, nanti saya sampaikan di video selanjutnya. Sekarang saya menjelaskan alat-alatnya saja. Nah, dan teman-teman, kita juga ada komunitas untuk pelatihan youtuber gitu, pelatihan youtuber. Jadi teman-teman yang berminat mau ada pelatihan youtuber dan penjelasan alat-alat ini secara detail, kemudian teman-teman mau latihan audionya, editing video, kemudian pokoknya kualitas konten kreator lah setingkat. Kalau kami ini masih di Palangkaraya, ini kan masih kota kecil, bukan kota besar. Nah, setingkat Palangkaraya, Kalimantan Tengah lah, cukup lah. Silakan teman-teman menghubungi kontak person yang nanti saya bagikan di link bawah ini. Nanti kita akan adakan pelatihan 2-3 hari saja, 2-3 hari saja. Memang ada biayanya, tapi karena ilmu ini juga mahal, teman-teman. Jadi nanti kita bantu bagi teman-teman yang mau menembus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Kita perjelas, dan nanti kursus dan pelatihannya singkat saja.
tapi teman-teman sudah mempunyai kemampuan yang mumpuni lah untuk sekedar menjadi konten kreator. Karena ilmu ini berkembang teman-teman, saya sendiri berkembang terus dengan sendirinya. Oke teman-teman, tetap like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya, kasih komentar di depan. Oke, kita lanjutkan alat yang selanjutnya. Oke teman-teman, nah, ini adalah alat yang diperlukan selanjutnya. Apa ini? Ini adalah mic. Nah, mic ini ada berbagai macam sebenarnya teman-teman. Mic ini ada yang mic biasa. Nah, ini mic biasa namanya. Ini teman-teman. Ini mic biasa. Mic vokal ini. Mic vokal ini kalau kita hidupkan dia akan langsung ke speakernya. Nah, ini langsung ke speakernya. Begitu kita hidupkan, dia langsung di speakernya berbunyi. Nah, ini mic biasa yang kadang kalau nyanyi-nyanyi atau apa kita gunakan. Lalu kalau untuk kita mau konten kreator atau YouTuber untuk merekam suara, kita menggunakan mic yang berbeda. Itu namanya kondenser mikrofon namanya ya. Ini ya teman-teman, kondenser mikrofon. Nah, kondenser mikrofon di awalnya seperti ini aja teman-teman. Di dalamnya kita coba lihat. Di dalamnya ada mic, kabel tambahan. Sekarang kondenser mikrofon yang saya beli ini adalah mereknya Tape Studio MB800. Ini harganya teman-teman 370.000. Mau yang 1 juta ada, yang 1,5 juta ada. Jenis yang saya beli ini adalah kondensor yang sifatnya universal gitu. Universal, bisa menangkap suara dari mana saja. Nih, kalau kita dirikan ini, dia bisa menangkap suara dari mana saja. Mic condenser yang untuk cooper itu bagusnya adalah yang terpusat di satu tempat aja. Nah, itu harganya bisa sampai 700-800, sejutaan ya teman-teman. Jadi dia ada mereknya di sini. Jadi fokus suara ke sini saja. Jenis mic-nya ini sedikit berbeda dengan mic yang ini tadi, sedikit berbeda. Karena yang ini dia tidak akan berbunyi. Begitu teman-teman colokkan itu, dia tidak akan berbunyi. Kalau misalnya teman-teman colokkan langsung ke speaker, dia tidak akan berbunyi. Dia harus melewati apa tadi teman-teman? Dia harus melewati sound card tadi. Nah, dia temannya adalah sound card tadi. Nah, ini untuk meredam suaranya. Dari sini teman-teman. Nah, jenis ininya juga yang tombol 3. Nanti kita pelajari teman-teman bagaimana memasukkan ke sound cardnya. Nah, ini
kabel ini apakah sudah ada? Ada teman-teman. Kabel bawaannya adalah yang ini. Kabel bawaannya adalah yang ini, yang langsung bisa kita masukkan ke nih, kabel bawaannya ini langsung bisa kita masukkan ke laptop. Artinya ini pun bisa digunakan tanpa menggunakan soundcard tadi. Ini langsung ke laptop teman-teman. Karena di laptop sendiri itu ada soundcard bawaannya. Ada soundcard bawaannya. Kalau teman-teman masih belum ada budget beli soundcard tadi yang harganya ada yang 500, ada yang 800, sejuta, 2 juta, 5 juta pun ada. Cukup ini saja teman-teman. Ketika teman-teman membeli mic ini langsung dikasih. Lalu yang ini bagaimana? Ini saya buat sendiri lagi teman-teman. Karena menyesuaikan dengan soundcard yang saya beli tadi. Nah, karena di soundcard saya menggunakan tombol 3. Nah, ini dia tombol 3 ke sini. Dan nah, ke sini dia mic-nya. Nah, ini. Itu dia. Apa manfaat kondensor mikrofon ini? Adalah untuk menghasilkan kualitas suara yang bagus, teman-teman. Untuk meningkatkan kualitas suara yang bagus. Untuk merekam suara yang bagus, dan kegunaannya adalah untuk merekam suara kita untuk YouTube kita. Itu yang tadi. Lalu lalu soundcard tadi adalah mesinnya untuk mentransfer suara kita dari mic ini ke laptop. Nah, itu kegunaannya. Mentransfer suara kita dari soundcard tadi ke laptop. Jadi soundcard ini sangat berguna. Tapi apabila belum ada kemampuan kita beli, cukup teman-teman menggunakan soundcard bawaan di laptop teman-teman masing-masing, yang pasti sudah biasanya ada. Kemudian ada ini tambahannya teman-teman. Tambahannya ini adalah untuk ini teman-teman. Untuk teman-teman naruhnya nanti, misalnya kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia dia bisa taruh di sini teman-teman. Pasang dulu. Nah, ini dia. Ya, biasanya kalau teman-teman mau cover lagu kan perlu ini. Nah, lalu ada temannya juga ini. Nanti ada itu untuk membuat noise suaranya berkurang. Itu nanti saya ambil juga teman-teman. Ada yang untuk, nah ini teman-teman, biasanya teman-teman sering lihat kalau di cover lagu, ini dia salah satu alatnya. Biasanya gini dia teman-teman. Nah, dikasih jarak. Ini alat untuk mengurangi noise suara yang
apa yang S gitu biasanya. S, misalnya kita nyanyi ada yang suara bass yang agak S, bes. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini tadi untuk mengurangi suara-suara yang kurang jelas, yang noise S. Nah, itu salah satu kegunaannya. Ini apakah sepaket? Tidak teman-teman, nih di luar paketnya lagi. Kalau stand mic-nya ini ada yang murah 100-200 ada, yang mahal sampai 800 ada. Kalau yang ini mungkin 30 sampai 50 ribu aja. Kalau yang ini filter ya, ini filter suaranya ini 30 sampai 50 ribu saja. Oke. Oke teman-teman, itu penjelasan mengenai mikrofon. Saya lepas lagi mikrofon dan kabel-kabelnya. Oke, nah ini informasi untuk mikrofon dan kabel-kabelnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tapi sebelum lanjut, silakan teman-teman like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar kita bisa memberikan video-video selanjutnya dan juga membuat berkembangnya YouTube kita bersama. Kita saling bantu teman-teman, kita saling bantu. Apabila teman-teman YouTuber pemula, tulis saja di komennya, saya YouTuber pemula juga, tolong bantu subscribe. Akan kita bantu teman-teman, akan kita bantu, sama-sama kita bantu. Malahan lebih bagus kalau kita ada kayak komunitas untuk saling membantu dalam menjadikan YouTuber. Bagaimana saya bisa tembus 1000 subscribe ini kalau nggak dibantu oleh YouTuber yang sudah mumpuni? Ya tidak akan bisa teman-teman. Tapi ada caranya. Kalau mau tahu caranya, ya nanti ada video selanjutnya, mungkin penjelasan singkat. Tapi kalau mau teknis yang betul-betul lebih dalam, ikut aja teman-teman kursus dengan nanti narasumbernya adalah YouTuber Palangkaraya ini, dan yang memang sudah mumpuni lah di bidangnya. Narasumbernya teman-teman adalah orang-orang yang dipercaya dan mampu dalam ini bidang audio maupun video. Oke teman-teman, kita selanjutnya ke alat yang selanjutnya. Oke, ini alat yang selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Alat yang selanjutnya adalah saya beli headset ini yang merek murah saja, mereknya pun robot, harganya 200-an, 250-an, yang 1 jutaan, 2 juta juga ada. Jadi headsetnya yang murah saja. Apakah cukup? Sangat cukup teman-teman. Kegunaan dari headset ini adalah membantu kita dalam merekam suara. Dalam merekam suara itu teman-teman tidak boleh terlalu terdengar suara dari speakernya. Jadi kita mendengar suara itu di dalam mic ini. Nah itu nanti juga masuknya ke sound card tadi. Nah, jadi ada di sound card ini ada tempatnya. Begitu kita masukkan ke sound cardnya teman-teman. Nah di sini bisa kita atur suaranya munculnya di mic ini ketika kita merekam. Biasanya kita mau merekam cover atau merekam musik, termasuk kalau kita mau merekam suara kita untuk video kita supaya kelihatan bagus dan jernih, kita menggunakan mic ini, kemudian menggunakan headset ini dan mic itu tadi. Jadi itu sangat berkesinambungan ketiga-tiganya. Sangat berkesinambungan, sound card, mic, dan headset. Jangan lupa laptopnya tadi. 3 itu hal yang paling penting untuk kita bisa merekam
video kita dan memberikan suaranya. Artinya misalnya teman-teman nih merekam video aja dulu, suaranya belakangan bisa di sini. Kita akan menyesuaikan. Tapi ada aplikasinya teman-teman. Nanti aplikasinya di video selanjutnya. Yang penting kita siapkan alatnya. Nanti kita pelajari aplikasi apa saja yang akan menunjang sehingga suara-suara yang hasil kita rekaman itu bagus. Aplikasinya free teman-teman, aplikasinya pun itu free, tidak ada kita beli, cukup di internet, nanti kita tinggal download dan bisa kita memanfaatkan. Nah itu dia teman-teman. Jadi yang pertama tadi laptop, yang kedua soundcard, yang ketiga kondensor mikrofon, kondensor ya, atau kondenser. Nah bukan kondensor, kondenser mikrofon, bukan mikrofon yang biasa gitu. Kalau kondensor, apa bedanya tadi? Yang kondensor mikrofon itu kalau kita masukkan ke speaker nggak akan muncul suara kita, karena dia memang digunakan untuk merekam suara teman-teman. Dan yang keempat adalah headset, itu yang perlu teman-teman siapkan. Lalu yang terakhir, oke, sebelum yang terakhir teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya. Yang terakhir adalah ini teman-teman. Yang terakhir adalah speakernya. Speakernya yang murah aja ini, kalau tidak salah 300-an ribu saja. Mau yang mahal ada. Sebenarnya ada speaker yang tidak mengandung bass, tidak mengandung suara lain, itu harganya 5 jutaan teman-teman. Memang bagus itu, tapi untuk kita yang pemula cukup ini saja. Nah kemudian bagaimana kita merakit semuanya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke teman-teman, jadi yang kita perlukan adalah laptop, soundcard, kondenser mikrofon, headset, dan speaker. 5 alat ini sudah sangat cukup untuk teman-teman menjadi konten kreator. Nah kalau mau jadi YouTuber sebenarnya pakai HP aja cukup. Banyak aja sih menggunakan HP saja, lalu pengeditannya semua di HP. Ada juga nanti teman-teman saya akan ajarkan, karena sebagian dari video-video saya juga saya menggunakan HP dan tidak menggunakan soundcard, tidak menggunakan mic. Ada sebagian video saya memang teman-teman kalau lihat di video saya, di channel video saya itu variatif, banyak sekali macam-macam videonya. Ada video nyanyi, ada video reaction, ada video highlight sepak bola, ada video informasi, ada video koin, kripto. Sengaja saya teman-teman, saya variasikan bermacam-macam video itu. Dengan alat-alat yang saya ada ini, saya bisa memanfaatkan macam-macam video. Itu yang tujuan saya, artinya saya bisa membuat macam-macam video. Memang seharusnya YouTube itu fokus. Kalau dia fokus misalnya bola, informasi bola, highlight bola, ya dia fokus ke situ saja gitu. Kemudian kalau fokusnya misalnya dia suka mancing, ya videonya mancing semua. Atau dia fokusnya reaksi untuk reaksi apa saja, fokus seperti itu. Yang saya mau ajarkan dari video yang saya banyak itu adalah bagaimana cara menjadi konten kreator. Karena saya adalah teman-teman adalah direktur untuk sebuah lembaga dan lembaga pelatihan, Betang Harati namanya, Betang Harati Education. Nah, yang di situ saya lebih fokus ke pengajaran atau pendidikan ke teman-teman YouTuber. Jadi setelah video saya hampir 2-3 minggu ini yang campur aduk itu, baru saya informasikan dan fokuskan cara pengajarannya. Saya sengaja aja, orang ini apa sebenarnya fokusnya.
Saya cuman menjelaskan bahwa dengan alat yang sudah saya sampaikan tadi, saya bisa membuat berbagai macam video, berbagai macam jenis konten. Nah, bagaimana caranya nanti saya akan ajarkan, misalnya highlight sepak bola, nanti sama-sama saya ajarkan di YouTube saya. Reaction, bagaimana memisahkan dua buah video, nanti saya akan sama-sama ajarkan. Kemudian bagaimana kita bisa mengambil dari handphone, lalu kita satukan, menyatukan suara, menyatukan video, kemudian menambah-nambah tulisan-tulisan, nanti sama-sama kita pelajari. Ini sangat penting untuk teman-teman yang YouTuber pemula. Oke, teman-teman, nah ini alat-alat yang sudah kita punya. Oke teman-teman, lalu bagaimana cara menyatukan? Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menyatukan. Ya, oke, kita menyatukan untuk kelima alat tadi. Pertama ini laptop teman-teman. Oke, ini laptop. Kemudian ini sound card-nya tadi. Ini sound card. Kalau sound card-nya tadi sudah teman-teman lihat, karena bentuknya USB, ini saja dia langsung saja otomatis dia terbaca. Nah dia hidup teman-teman. Saya masukkan ke USB sini saja, dia hidup. Dia sudah hidup. Lalu bagaimana kita memasang mic-nya? Ini mic-nya tadi teman-teman. Kita pasangkan ini mic-nya, kita pasang dulu. Ini. Kemudian di sini ada pilihannya. Ini teman-teman, ini. Sudah dia. Mic-nya sudah terpasang. Kemudian untuk headsetnya otomatis saja teman-teman, karena di sini sudah ada tempat untuk headsetnya. Ini ada tempat untuk headsetnya. Ini sudah, mic-nya sudah, headsetnya sudah. Sekarang tinggal kita masukkan ke speakernya. Speakernya ini tadi teman-teman. Speakernya ini tadi. Ini di sini ada pilihannya merah ke merah, lalu itu otomatis saja dia langsung masuk ke speakernya. Kurang lebihnya seperti itu pemasangannya, kurang lebihnya. Tapi teknisnya untuk caranya nanti, baru kita pelajari di video selanjutnya. Bagaimana kita menggunakan sound card-nya, kemudian bagaimana kita menggunakan mic-nya, dan bagaimana kita mengaktifkan speakernya. Oke, teman-teman, kurang lebih alat-alat ini saja yang kita perlukan untuk jadi konten kreator maupun YouTuber. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya,
dan berikan komen. Untuk video saya selanjutnya nanti teman-teman, saya akan membuat video bagaimana cara kita memanfaatkan soundcard. Nah, soundcard nanti supaya muncul di speakernya. Oke, kurang lebih demikian video kita hari ini teman-teman. Sampai ketemu di next video. Terima kasih.